نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال أيها الأحباء إخواني في الله تعالى لنواصل ما أخذناه min dirasati kitab Al-Jami' As-Sahih. Mari kita lanjutkan kembali tafakuh kita atau belajar kita atas sunnah-sunnah Nabi SAW, yang mana kita mengkaji kitab Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Bukhari. Sekarang kita memasuki hadis ke 56. Hadis ke 56. Kemudian insyaallah akan kita lanjutkan dengan hadis 57. Karena hadis 56 mirip dengan hadis yang ke-55. Masih di Kitabul Iman. Jadi Kitabul Iman selesai, insyaallah tinggal satu hadis atau dua hadis. Hadis 58 Kitabul Iman selesai, kita memasuki Kitabul Ilmi. Jadi habis iman ilmu, iman ilmu. Jadi tidak terasa ada 58 hadis di dalam Kitabul Iman. Sekarang kita hadis 56. Hadis 56. Naam. Qala Amirul Mu'minin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari haddatsana Al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Syu'aibun an Zuhri qala haddatsani Amir ibn Sa'd an Abi Sa'd ibn Abi Waqqas annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Imam Bukhari mengatakan telah mengabarkan kepada kami guru kami Hakam bin Nafi' dari gurunya Syu'aib dari gurunya Imam Zuhri dari gurunya Amir bin Sa'ad dari gurunya Sa'ad bin Abi Waqqas dari gurunya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari jalur sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nah, Sa'ad ibn Abi Waqqas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menaklukkan Persia dalam perang Qadisiyah. Jadi sesungguhnya ada yang menarik. Jadi ketika Fatu Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras, jadi hampir meninggal dunia, nyaris meninggal dunia. Kemudian dijenguklah oleh Rasulullah. Kemudian beliau ingin mewakafkan atau menghibahkan setengah hartanya untuk kaum muslimin. Kata Rasulullah, kebanyakan, 2/3 deh, kebanyakan, 1/3 kata Rasulullah, dan 1/3 itu sudah cukup. Wathuluth katsir. Jadi kalau mau wasiat, ada orang kaya punya harta banyak, kalau mau wasiat jangan lebih dari 1/3 harta. Jangan lebih 1/3 harta, kecuali ahli warisnya sepakat, tidak apa-apa. Semua juga nggak apa-apa, saya sudah kaya semua. Itu kalau ahli warisnya sepakat aman. Tapi jangan kalau bisa jangan lebih dari 1/3. Kenapa? Kata Rasulullah, engkau meninggalkan anak cucumu kuat-kuat, tidak minta-minta, ekonomi kuat, itu lebih baik. Kalau rakyat kuat nggak bisa disogok pak rakyatnya. Rakyat nyogok pemimpin justru, harus betul kerjanya, tak gaji. Tapi kalau nggak berkualitas, kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang yang lebih pintar, oleh orang yang lebih banyak cuannya. Tapi Rasulullah berpesan, keluarga kamu ditinggalin kaya, kuat, itu lebih bagus. Itu. Jadi 1/3 aja, nggak mati juga, nggak meninggal. Jadi sebelum
sebelumnya gini, kenapa sih Sa'ad ibn Abi Waqqas? Jadi Sa'ad ibn Abi Waqqas itu ketika masuk Islam usianya masih muda Pak, SMA kalau kita. Jadi ketika Nabi berdakwah di Mekah 40 tahun kan diangkat jadi Nabi. Itu followernya, pengikutnya itu kan banyak dari kalangan anak muda, termasuk Ali bin Abi Thalib. Maksudnya banyak itu awal-awal itu anak muda, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nanti yang seusia sama Nabi kurang lebih ya Abu Bakar, Umar itu belakangan belakangan ya termasuk yang muda ini Abu Ubaidah ibn Jarrah, itu tokoh besar yang nanti jadi panglima besar umat Islam. Abu Ubaidah ibn Jarrah yang termasuk penakluk Palestina sebetulnya, termasuk Sa'ad. Bahkan Sa'ad itu orang yang pertama kali melesatkan senjata di jalan Allah fisabilillah. Jadi anak muda pengaruhnya luar biasa. Kalau sekarang anak muda pacaran sampai kalau ditolak ditembak pacarnya, dimatiin, dimasukkan koper atau apa. Nah, nauzubillah, salah pergaulan, salah didik. Ya, dulu alhamdulillah Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang berkualitas, masih muda, ya tumbuh mendampingi perjuangan Rasulullah sampai pada satu saat ketika Fatu Mekah, ya beliau sakit. Beliau berarti kan berhijrah juga. Beliau berhijrah juga dari Mekah ke Madinah. Nah pas Fatu Mekah tiba-tiba sakit keras dan takut sekali, takut mati. Bukan takut mati takut mati apa ya? Takut matinya begini, karena aib, bahkan sebetulnya semi terlarang. Kalau udah hijrah balik lagi itu tidak boleh, pantang. Kalau udah keluar dari Mekah, sampai pun Rasul itu sangat mencintai Mekah, tapi karena udah hijrah tidak balik lagi, dikuburnya di Madinah. Ya, makanya panjenengan tahu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ketika Nabi hijrah dia masih 3 tahun, 3 tahun saja. Jadi ulama sahabat setelah Rasulullah, ya itu Abdullah bin Abbas. Padahal waktu itu berguru sama Rasulullah dia masih ya SMP lah, SD lah. Jadi Rasulullah meninggal usia dia 10-13 tahun. Jadi Rasulullah hijrah ya usia dia baru 3 tahun. 3 tahun baru bisa apa ya? Ya anak bapak yang 3 tahun lah, kira-kira seperti apa. Ya, jadi Abdullah bin Abbas itu dia orang Mekah, tapi walaupun dia itu ngajarnya di Mekah Pak, ulama-ulama tafsir itu didikan Abdullah bin Abbas seperti Ikrimah, seperti Atha, ya itu termasuk Mujahid, termasuk Sa'id bin Jubair, tokoh tafsir rata-rata sekolah di sekolahan Ibnu Abbas. Jadi masjid itu pusat peradaban banget Pak. Tapi walaupun begitu Ibnu Abbas nggak tinggal di Mekah, tinggalnya di Taif. Kuburannya di mana? Sekarang di Taif. Ya mungkin kalau ada yang suka sejarah ke Taif, belajar sejarah di sana ada termasuk perpustakaan tertua. Nah itu ya Abdullah bin Abbas. Jadi memang sahabat itu perhatian sekali dengan namanya sekolahan ilmu, pendidikan. Jadi salah kalau umat Islam nggak perhatian sama pendidikan tuh salah besar, bukan kecil lagi, besar salahnya. Lebih baik pendidikan gratis atau makan gratis? Dua-duanya, dua-duanya Pak. Makan gratis, pendidikan gratis, kawin gratis, mobil gratis, semualah. Kalau bisa. Nah, oke. Kalau bisa pendidikan gratis, kalau bisa dua-duanya. Nah, baik. Jadi Ibnu Abbas itu nggak tinggal di Mekah. Kenapa ya? Karena nggak boleh. Kalau udah hijrah, nggak boleh balik lagi. Udah. Makanya dia tinggalnya di Taif. Nah, itu rahasia. Ya termasuk saat ketika sakit berat pasti kemungkinan mati karena udah ya pokoknya sakitnya gitu Pak. Tapi kata Rasulullah, bisa jadi kata Rasulullah, satu hari nanti ada satu kaum ya yang mendapatkan mudarat gara-gara kamu dan mendapatkan manfaat gara-gara kamu. Ya, engkau itu kemungkinan usianya dipanjangkan. Itu bahasa bebas sudah. Jadi dia kan takut mati kata Rasulullah.
kamu itu masih akan tetap hidup sampai ada satu kaum hancur gara-gara kamu dan beruntung gara-gara kamu. Nah, dari kata-kata ini Sa'ad bin Abi Waqqas itu tadi udah nanya-nanya wasiat, cara wasiat, enggak mati, sembuh Pak, subhanallah. Padahal sakitnya itu udah keras. Karena apa? Karena Rasulullah SAW dapat wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah itu nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu Pak. Rasulullah nggak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu. Masih hidup aja Rasulullah nggak tahu, apalagi udah mati. Minta ke kuburan Rasulullah, ya Rasulullah minta duit. Rasulullah, gimana nasib saya ke depan, tebak dong atau gimana, sampaikan sama. Waktu di dunia saja Rasulullah itu sering nggak tahu. Contohnya sudah pernah kita sampaikan di Masjid Syuhada ya. Ketika kalung Bunda Aisyah itu jatuh, ada sahabat ditugaskan ngubek-ngubek nyari kalung. Sampai subuh mau datang belum ketemu kalungnya Pak. Minjem lagi. Bunda Aisyah pinjam kalung. Biasa perempuan saling pinjam. Kalau di sini mungkin jarang ya. Kalau orang Arab biasa cewek-cewek pinjam. Oh, sewa pengantin, baju pengantin lah. Minjem ya. Cari-cari sampai itu Abu Bakar itu dimarah-marah sama temannya, sama sahabat yang lain. Itu loh anak putrimu itu loh. Buat gara-gara aja kita jadi ketahan, nggak bisa jalan. Sekarang mau sholat subuh orang nana banyu, nggak ada air. Coba gimana, air nggak ada, nyari kalung tok. Dimarahin Abu Bakar. Abu Bakar sampai gimana sama teman-temannya kan digituin Pak ya. Akhirnya Bunda Aisyah lagi duduk, Rasulullah istirahat. Sahabat itu nggak bangunkan Rasulullah kasih tugas. Rasulullah lagi tidur di pahanya Bunda Aisyah. Saking sakit hati Pak sama teman digitu-gitu juga ya, gara-gara anaknya nih bandel banget sih punya anak, atau istilahnya yang nggak jaga barangnya atau gimana. Pokoknya nggak enak lah diomongin orang Pak sama teman sekantor kan. Anak perempuan itu loh gitu, gara-gara aja. Sampai marah itu Pak. Abu Bakar Siddiq itu marah di tojos di ini bukan dicubit Pak, dipakai jari yang suka geli itu Pak, di antara ketiak sampai pinggang itu kan geli kalau digini terus. Kata Bunda Aisyah, saya nggak bergeming walaupun geli dan sakit, takut Rasulullah bangun, digituin ya. Jadi saking jengkel juga sama, kadang-kadang bapak jengkel sama anak lah ya, pokoknya udah merengut aja begitu. Tapi kata Bunda Aisyah, saya nggak bergeming takut Rasulullah bangun. Itu akhirnya Bapak Rasulullah bangun, turun ayat tayamum. Jadi boleh kalau nggak dapat air bertayamum. Harusnya tadinya sahabat pada marah-marah sama Aisyah, jadi malah thank you so much, terima kasih, memang keluarga kamu itu diberkahi Abu Bakar. Gara-gara Aisyah ini kita jadi enak, kalau nggak ada air boleh tayamum, tinggal bismillah, tepuk debu, ditiup boleh nggak boleh, ada dua riwayat, langsung usap muka ya, tinggal tangan, punggung tangan sampai pergelangan, jadi enak banget, nggak usah ke air terjun Niagara, nggak usah ke mana-mana. Jadi cara tayamum itu sampai pergelangan. Itu hadis sahih riwayat Ammar bin Yasir. Nanti ada yang sampai siku, itu perbuatan sebagian sahabat Abdullah bin Umar ya, satu kali tepuk tapi sampai siku. Mana yang afdal? Sampai sini saja, karena hadis ini sahih banget. Yang sampai siku ada kalam atau kritik di hadisnya, tapi nggak apa-apa, mau sampai siku monggo. Sekali tepuk cukup, dua kali boleh, jadi dua kali bismillah muka, habis itu nepuk lagi baru tangan, nggak apa-apa. Ditiup boleh, digetar-getarkan boleh. Itu tata cara tayamum, enak banget kan? Coba pengen. Nah, tuh boleh muka. Jadi satu kali aja, itu hadis Ammar bin Yasir. Kata Rasulullah, innama yakfika an taqula hakada biyadaika, fadaraba biyadaihi al-ard famasaha bihima wajahu wa kaffai. Itu kan kisahnya Ammar bin Yasir waktu dia safar junub,
terus nggak ada air. Akhirnya dia baru tahu kalau junub itu mandi janabah pakai air kan, nggak ada air. Sama Umar bin Khattab. Kalau Ammar bin Yasir akhirnya cari tanah, guling-guling di tanah, bukan mandi bola pak, mandi tanah, guling-guling kayak anak kecil mandi bola aja. Kan nggak ada air jadi mandi tanah. Itu ijtihadnya Ammar bin Yasir. Kalau Umar bin Khattab nggak sholat malahan, nggak ada. Subhanallah pak. Jadi di masa Nabi itu syariat masih turun. Jadi sebagian sahabat pas ada masalah belum tahu ilmunya, gitu. Beristihad akhirnya datang sama Nabi laporan, ya Rasulullah kita berdua ini janabah. Kalau saya guling-guling, kalau Umar bin Khattab enggak. Ya kata Rasulullah nggak usah guling-guling. Innama yakfika an taqula hakadha biyadaika. Fadaraba bihima al-ard. Nah itu tadi sampai sini itu yang diajarkan Rasulullah. Nah kemudian berarti sholat yang guling-guling itu gimana? Kan sholat tuh, habis guling-guling kan sholat. Diulangi nggak perlu. Jadi kalau kita beristihad sudah beristihad tentang ibadah, emang kita nggak ada ilmunya, ustadz nggak ada, pulsa nggak ada, di tengah laut mau nanya sama paus, ya pausnya nggak sekolah, ya atau pausnya bukan Islam, ya ngapain? Akhirnya ya udah beristihad. Nah itu kalau memang nggak ada ilmu, nggak apa, itu sah ibadahnya waktu itu, tapi harus bertanya setelahnya. Seperti itu. Nah, jadi tayamum, jadi enak banget Pak. Wah, akhirnya tadinya dibully atau dijelek-jelekin, malahan aduh terima kasih Abu Bakar ya, memang Aisyah itu keren deh, diberkahi Tuhan. Nah itu ternyata pas mau pergi Pak, pas mau pergi unta yang dinaikin Bunda Aisyah itu menyat itu berdiri, nangtung ya bahasa Sunda. Tiba-tiba kalungnya itu ketindihan onta, nyarinya ke sana sini. Kalungnya jatuh, kemudian didudukin onta, disenderin perut onta. Yang mana ketahuan, enggak ada laser juga. Israel mungkin punya alatnya ya, bisa tembus. Sahabat yang sakti-sakti wali Allah gitu, rajin tahajud, rajin apa, berdoa mustajab, nggak tahu juga Pak, nyari ngubek-ngubek. Ya, wah ini tiba-tiba ada, bisa lihat dalam air, dibohongin Pak. Saya pernah itu debat sama yang mengaku orang pintar, ngelihat di air itu bohong. Waktu ada orang hilang, bayar duit lagi, disiramin air sekitar situ pakai kembang. Ini orang, kan ada orang hilang. Akhirnya kata orang ini disebut dukun, tersinggung nanti, apalah terserah. Ya, ini kalau enggak di sekitar sini, pokoknya mungkin di sekitar sini, nggak kelihatan katanya, makanya disirah. Atau dia pergi ke arah barat, kalau enggak ke barat, ke selatan, kalau enggak ke selatan, ke utara. Alhamdulillah timur enggak disebut, kalau disebut kan ketahuan. Ya iyalah, kalau enggak ke barat ya ke, ini kan kalau orang kampung mah enje aja bayar lagi. Ya ilahi, dia sebut semua, kalau enggak ke barat, ke utara, ke selatan. Timur enggak disebut, malu kalau disebut. Ya iyalah, manusia itu untung nggak dia sebut, kalau nggak ke barat daya, kalau nggak ke barat laut. Kayaknya udah lupa mana barat daya, barat laut, timur laut, timur tenggara. Ya itu kan namanya juga, ini mobil hilang, mobilmu itu ada di satu tempat, ada pohon-pohonnya, ada apa, kira-kira nggak jelas namanya juga. Itu botek, bohong terang, itu namanya bohong terus. Nah seperti itu. Jadi kok tiba-tiba kesan Rasulullah nggak tahu yang gaib, itu aja. Rasulullah nggak tahu yang gaib. Nah seperti itu. Jadi saat bin Abi Waqqas kisahnya seperti itu. Satu lagi Pak, untuk menguatkan, mumpung ingat aja Pak. Jadi Rasulullah itu melarang sahabatnya mengatakan sesuatu yang mengkultuskan Nabi, walaupun anak kecil. Jadi kalau hari raya itu biasa Pak, ada nabuh rebana, nyanyi gitu ya, nyanyi tapi yang kontennya nggak aneh-aneh Pak, konten tentang kepahlawanan ya, tepuk rebana. Jadi di rumah Nabi itu ada teman-temannya Bunda Aisyah, cewek-cewek kecil itu napuk-napuk rebana sambil bernasyid ya, bernyanyi melantunkan tentang kepahlawanan peperangan yang dulu-dulu, pokoknya gitu ya, kejantanan begitu, kepatriotan begitu isinya.
Nah, terus tiba-tiba menyanyikan satu syair. Syairnya niatnya mau memuji Nabi, kan ada Nabi di situ. Salah satu syairnya sambil bernyanyi, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghadi, dan kita itu punya nabi yang tahu apa yang terjadi besok hari. Nabi langsung lagi baringan aja langsung berdiri. Nabi langsung mengatakan, coba ngomongnya yang tadi aja, nggak usah yang begitu, nggak boleh. Nabi Muhammad tuh nggak tahu apa yang terjadi besok kecuali Allah kasih tahu. Jadi Nabi nggak tahu yang gaib, yang besok tuh. Ya, kalau dikatakan Nabi tahu yang gaib, ya memang Nabi tahu kalau Allah kasih tahu, tapi secara asal Nabi tuh nggak tahu. Itu Nabi tegur, Pak, padahal anak kecil, Pak. Kalau nasyidnya salah bisa merusak akidah, dilarang sama Nabi. Jadi Nabi nggak tahu yang gaib. Ya, ini ada, Nabi itu hidup di kuburannya. Memang iya Nabi hidup, tapi kan beda alamnya. Sekali lagi, Nabi mengucapkan salam, menjawab salam kita karena kita mendoakan dia. Assalamualaikum Nabi, waalaikumsalam. Itu hadisnya sahih. Tapi bukan berarti kita minta duit ke Nabi, minta bantuan ke Nabi. Sudah enggak, alamnya udah beda. Seperti itu. Ya, hidupnya itu beda, alamnya itu beda. Nah, jangan disamakan. Itu sedikit. Jadi itu ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sahabat Nabi yang sebetulnya takut sekali kalau seandainya mati di Mekah karena aib sekali, udah hijrah matinya justru di Mekah. Akhirnya Nabi mendoakan supaya dia tetap sehat. Ya, tadinya udah nanya-nanya wasiat, mau wasiat, alhamdulillah ternyata sembuh. Alhamdulillah sembuh sampai ya setelah peninggalan Nabi, setelah Nabi meninggal di zaman Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ditunjuk menjadi panglima, ya, panglima besar umat Islam untuk menaklukkan Persia. Ya, untuk menaklukkan Persia. Kata-kata menaklukkan mungkin tersinggung, Pak, sebagian orang. Membuka, tersinggung lagi nanti. Apa ya? Ya, menyebarkan cahaya Islam ke sana. Soalnya ya dunia itu ya begitu, Pak. Kita itu saling mempengaruhi. Emang Amerika nggak menaklukkan Vietnam, Pak, walaupun kalah di tempat, ya. Semua sekarang politik global tergantung sama dia. Ya itu sih. Pokoknya umat Islam jangan lebay lah, belajarlah jadi sosok yang tabah dan kuat. Jangan mau dibilang umat Islam itu jahat. Yang jahat itu orang yang tidak beriman. Ya, seperti itu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas di perang Qadisiyah, ya, itu dia sambil sakit, Pak, sakit ditandu, ya, bahkan dia sholat sambil duduk. Itu alhamdulillah bisa menaklukkan super powernya waktu itu. Persia selesai satu, nanti Romawi. Itu semuanya di zaman Umar bin Khattab. Nah, itu yang dimaksud Rasulullah, kamu bisa jadi usianya dipanjangkan. Jadi nggak mati sekarang, satu kaum akan bersedih, ya, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya bersedih, orang beriman akhirnya senang. Jadi Persia ditaklukkan, ya, termasuk daerah Bukhara, Samarkand, itu lahirlah termasuk Imam Bukhari kan, daerah Bukhara, daerah-daerah sana ditaklukkan, akhirnya jadi negeri Islam, cahaya Islam tersebar, termasuk Imam Bukhari, korban kebaikan para sahabat yang menyebarkan Islam ke sana. Nah, itu sedikit tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemuda enggak kaleng-kaleng. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan," engkau itu tidaklah menafkahkan kepada keluargamu, ya, orang-orang yang memang menjadi tanggung jawabnya, tabtagi biha wajhallah, engkau itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini wajah Allah, mencari wajah Allah. Wajah Allah, Allah mempunyai wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Allah hidup Allah tidak sama dengan hidup makhluk. Apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, imani. Ya. Allah mengatakan seperti itu, katakan seperti itu. Kalau enggak ada selesainya. Allah mendengar.
Allah mendengar. Allah punya kuping dong kalau begitu. Allah mendengar tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Kalau mendengarnya kita paling berapa kilo aja. Ukraina sama Rusia perang kita nggak dengar. Terbatas kan? Ya, pendengaran kita terbatas. Penglihatan kita juga terbatas. Jadi tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Allah maha sempurna. Allah hidup, makhluk juga hidup. Tapi hidupnya makhluk itu dari Allah asalnya. Allah kasih hidup. Bisa mati. Kalau Allah nggak akan mati. Itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini agak sensitif sebetulnya bahas ini. Ya. Jadi imani itu rumusnya amiruha kama ja'at. Jalankan seperti apa yang sudah Allah kabarkan, Rasul kabarkan. Tanpa menanya bagaimana karena nggak kuat. Udah, Allah mengatakan Allah hidup. Soalnya nanti ada orang Mu'tazilah itu gini, Allah nggak punya sifat. Ya kalau nggak punya sifat berarti negatif lah. Allah nggak mencintai, Allah nggak mendengar, Allah nggak ngomong. Padahal jelas Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, sampai dirubah Pak ayatnya. Orang Mu'tazilah itu ya, wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa. Musa itu maf'ul bihi, wa kallamallahu Musa. Dibalik kalau sama Mu'tazilah, wa kallamallaha Musa. Jadi Musa yang berbicara kepada Allah, Allah jadi objek. Di balik jelas-jelas nggak ada seperti itu bacaan. Sakingnya apa? Allah nggak berbicara. Soalnya kalau Allah berbicara, Allah punya gigi, punya mulut seperti kita. Lah, dia yang menyamakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana Allah hidup, kita hidup nggak sama hidup Allah dengan hidup kita. Udah selesai, aman. Ibadah yang bagus, ikuti sunnah Rasulullah, sholat 5 waktu, sholat witir, qobliyah ba'diyah, sedekah, haji. Itu udah aman, masuk surga. Mudah-mudahan tanpa hisab. Amin. Gak usah aneh-aneh. Umat Islam tuh hancur belah ketika mencampur adukan masalah akidah ini dengan teori-teori yang tidak jelas. Bukan berarti umat Islam anti peradaban. Umat Islam sangat menghargai peradaban. Nah, seperti itu. Nah, itu sedikit. Jadi wajah Allah bisa diartikan ridho Allah, bisa, karena nggak bertentangan. Seperti itu. Jadi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kamu akan dapat pahala, dapat ganjaran. Hatta mata ja'al fi fimra'atika, sampai apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu, maka itu juga berpahala. Jadi di sini hadis ini jelas sekali menguatkan pendapat ulama, pokoknya yang wajib itu ya, nafkah kan wajib. Tapi ada nafkah nggak wajib, Pak. Sebagaimana yang sering kita jelaskan, nafkah yang wajib itu yang penting ada tempat tinggal, nggak kehujanan, nggak mesti punya sendiri, bisa ngontrak, bisa gedek itu apa, bambu ya, ya apa gitu. Yang penting bisa ada tempat tinggal, ada pakaian, ya, kemudian ada makanan, nggak mati, bisa makan, itu yang wajib. Anak apa harus S3 wajib muliakan kedokteran? Nggak wajib. Tapi kalau bapaknya mau, bagus. Itu infak sunnah itu, Pak, infak tambahan. Anaknya minta iPhone, minta iPhone. Oh, bapak kan harus menafkahi anak, wajib itu. Anaknya nggak tahu. Jadi yang wajib itu yang inti-inti saja. Kalau yang kebutuhan tersier, yang mewah-mewah, motor, apalagi NMAX, ya, atau yang di atasnya mobil, itu bukan infak wajib, itu infak sunnah. Bapak ngasih istri mobil, ngasih istri tanah, ngasih apa lagi, setiap yang diminta yang mewah-mewah itu nggak wajib, tapi itu juga jadi pahala. Jadi infak sunnah dapat pahala, infak wajib udah jelas seperti itu. Jadi yang udah menjadi kewajiban kita, kalau kita niatkan karena Allah, itu pahalanya sempurna. Jadi seperti itu. Seandainya ada orang berinfak kepada istrinya, infak yang wajib, ngasih makan, niatnya nggak cari ridho Allah, ya, ngasih makan aja, nggak dosa, nggak dosa, cuma nggak dapat kebaikan yang berlipat-lipat. Nah, tapi selama dia nggak menyia-nyiakan kewajibannya, aman, tapi nggak dosa, seperti itu, pahalanya tapi nggak banyak. Tapi kalau dia meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat pahala di atas pahala. Bahkan infak yang sunnah tadi, kayak ngasih kalung, ngasih apa lagi, nyuapin apa wajib, Pak?
Kan ini bahasa Rasulullah, apa yang kamu masukkan ke mulut istrimu itu dapat pahala. Kan bisa makan sendiri, Pak. Ya kan? Bisa makan sendiri. Emang harus disuapin, Pak, istri Bapak? Iya, disuapin kalau sakit karena nggak bisa makan sendiri. Ya, tapi kemesraan itu yang itu kan ya itu sunnah sebetulnya, nyuapin istri itu kan kebaikan saja. Seperti itu. Itu dapat pahala kalau niatnya karena Allah. Tapi kalau ini bermesraan nih sama istri disuapin duit dolar, real, tambah seneng kan, Pak. Tapi niatnya apa? Mau cari ridho Allah? Enggak, saya menyenangkan istri aja. Kamu enggak mau pahala? Ya enggak usah lah gitu-gitu. Saya cuma menyenangkan istri. Wah, sayang. Harusnya udah nyuapin mesra dapat pahala lah. Kalau diniatkan karena Allah, menyenangkan istri, ya, memberikan nafkah yang sunnah tadi itu, nafkah tambahannya, jadi pahala. Nah, makanya kalau orang beriman tuh sedetik pun dari hidupnya itu nggak akan ada yang sia-sia, karena dia harus sulap yang mubah aja jadi ibadah. Tidur harus jadi ibadah. Bagaimana caranya? Dia niat ketika tidur, niatnya supaya bisa kuat beribadah setelah tidur. Makanya berdoa sebelum tidur. Kalau nanti bangun di tengah malam nggak gelisah, baca doa gelisah, kan ada Rasulullah mengajarin. Mimpi buruk juga baca doa mimpi buruk. Itu jadinya ibadah. Jadi tidur ibadah, ya, cari nafkah ibadah, apalagi udah berarti semuanya. Naik kendaraan jadi ibadah, naik kendaraannya baca doa dulu, nggak langsung baca doa dulu, bismillah, ya, minimal bismillah. Atau sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sendiri-sendiri nggak apa-apa. Kalau di Saudi Airlines masih Islami, Pak. Jadi pilotnya atau petugasnya sebelum pesawat terbang, ya, itu mengatakan, wahai para penumpang, kita akan melakukan perjalanan, kita baca doa safar dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahib fis safar wal khalifatu fil ahar. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Itu doa safar. Jadi kalau mau ke Penajam, mau ke Jawa, mau ke Trenggalek, baca doa dulu, doa safar pas sudah naik kendaraan. Jadi inti doanya itu luar biasa. Coba direnungkan isinya. Ya, makanya kalau saya boleh pesan, Bapak harus punya buku kecil itu Hisnul Muslim. Hisnul Muslim itu termasuk buku the best seller sedunia itu. Ya, penulisnya Syekh Al-Qahtani rahimahullah. Enggak terkenal Pak orangnya, Pak. Mukanya Bapak enggak tahu, tapi itu dipakai semua sama orang, Pak. Itu buku zikir, buku tuntunan sehari, kecil aja bukunya. Nanti kalau Bapak ada mau saya kasih, enggak usah beli. Enggak boleh jualan di masjid soalnya. Bukan, ya, nanti monggo kalau yang saya kasih. Nah, Hisnul Muslim ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arab. Kalau santri bahasa Arab aja. Kalau santri nggak usah ya, Bapak aja. Banyak soalnya kalau santri. Nah, ala kuliah. Jadi itu kita pegang, nggak usah gengsi, Pak, pegang itu. Oh, nanti dikira indah hafal yo zikirnya. Ya, nggak usah apa kata orang lah. Jadi masih ada waktu. Jadi ini hadis ini menguatkan sekali. Pokoknya kalau ingin dapat pahala yang lebih, itu semuanya harus kita niatkan untuk Allah dan kita hadirkan sebelum melakukan itu. Ya, ngasih nafkah yang wajib kalau niat karena Allah, pahalanya lebih banyak. Karena sebagian ulama berpendapat yang penting ngasih nafkah, enggak disia-siakan udah dapat pahala. Walaupun enggak ada niat karena Allah, enggak dosa juga. Kenapa? Kenapa enggak dosa? Karena ngasih nafkah itu bukan kayak sholat. Kalau sholat itu harus karena Allah, Pak. Sebelum takbir tuh harus sudah niat Allahu Akbar tuh, niat sholat duhur, niat sholat maghrib itu harus ada. Kalau enggak batal sholatnya dan berdosa. Kalau enggak diulang. Kalau enggak ada niatnya, karena itu ibadah mahdoh, niat harus hadir. Niat harus hadir. Tapi kalau yang itu bukan, selama tidak disia-siakan, ya udah dapat, cuma enggak berlebih. Tapi kalau
diniatkan udah dapat lebih lagi lebih ya, termasuk yang seperti yang udah kita sampaikan, hadis Nabi yang udah kita sampaikan ya, orang muslim yang nanam tanaman kemudian dimakan orang atau binatang atau dicuri orang ya, atau dimakan burung ya, hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir, illa kana lahu sadaqah, itu dianggap sedekah. Kata para ulama termasuk Ibnu Utsaimin rahimahullah, walaupun waktu nanam enggak niat mau begitu, tapi kalau faktanya sawitnya dicolong, pisangnya dicuri atau dimakan tikus atau jajannya dimakan tikus ya, atau di rumah itu wah dimakan tikus, dimakan tupai apa, marah-marah, atau baru beli ikan pas sampai dapur nggak ada ikannya, diambil kucing, aduh marah-marah, mau dijual lagi mau digoreng, kucing yang ngambil, itu sedekah. Apalagi kalau udah ada niat umumnya, ya Allah apa-apa yang menimpa saya nanti dari kerugian kayak apa, udahlah saya mau cari ridho Allah, diambil kucing ikannya, sawitnya diambil orang, sawitnya di apa gitulah, dimakan tupai, atau ada hamanya atau padinya diserang hama sehingga nggak bisa panen, apalagi terongnya atau cabenya diserang apa gitu, udah dapat pahala. Itu kalau nggak niat pun udah dapat pahala, apalagi kalau niat, kata ulama jelas lebih dapat pahala. Nah, itu menurut bagi sebagian ulama, nanam itu walaupun nggak niat dapat pahala, tapi sebagian ulama tetap harus punya niat, kalau nggak punya niat nggak dapat pahala. Nah, lebih baik niat aja Pak waktu nanam itu ya, nanam termasuk mendidik, membesarkan anak ya, termasuk apa semua itu niatkan karena Allah. Jadi orang Islam itu setiap detiknya Allah hadir terus. Kalau orang liberal atau orang nggak ada agama atau nggak suka dengan Tuhan atau agama itu, alah nggak usah bawa Tuhan, rese, hacim, nggak usah alhamdulillahan, apalagi yarhamukallah, malu, yahdikumullah panjang lagi, coba ya hacim, yarhamukallah, yahdikumullah wa yusli balakum, kayak resmi banget gitu loh. Nah itu yang membuat kita masuk surga nanti, banyak pahalanya. Ini enggak, hacim dan dengerin juga bersin terus, boro-boro yarhamukallah. Jadi gimana? Ya itu karena kita nggak terbiasa bawa-bawa Tuhan dalam hidup kita terus-terusan. Paling sholat tok bawa, padahal di mana-mana dibawa seperti itu. Nah, bukan berarti saya sudah bisa. Saya cuma mengingatkan diri saya dan hadirin untuk kita saling mengingatkan saja. Tapi memang indah sekali kalau kita terus bawa-bawa Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Mau dijajah, mau diserang nggak takut. Jadi kenapa? Kita bawa-bawa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang lebih selamat, apapun yang dilakukan selama itu mubah bukan maksiat, haruskan Allah supaya pahalanya berlipat-lipat. Nah, jadi rumusnya sebagaimana sering kita sampaikan, al-adat atau al-mubahat tasirul ibadat bin niyah. Yang mubah-mubah, yang biasa-biasa saja bukan ibadah mubah. Makan itu mubah ya, makan itu mubah. Kemudian itulah tadi beli HP mubah, itu bisa jadi ibadah kalau diniatkan untuk apa belinya. Jadi kalau bahasa orang sukses kan katanya hidup tuh harus ada visi misinya, ini apa fungsinya, ini harus bisa menghubungkan. Oh ini fungsinya ini. Jadi jelas bisa menghubungkan. Ya sama, saya beli ini apa sih tujuannya? Oh untuk gini. Apa hubungannya? Oh ada, beli HP yang bagus supaya hasilnya bagus. Terus nanti hasilnya bagus bisa bermanfaat. Kalau geremeng-geremeng malah buat orang sakit hati, nanti dibanting HP-nya. Seperti itu. Intinya harus kita cari celahnya apa itu supaya hidup kita terarah. Kan ini lebih bagus kan orang yang hidupnya terarah. Nah, seperti kalau kita kerja punya visi misi, kerjanya jelas ini enak seperti itu. Nah, itu jadi lebih baik semuanya diniatkan. Apa aja bisa masuk, yang penting bukan yang haram. Nyolong karena Allah enggak bisa, nyuri karena Allah enggak bisa. Ya, apa? Korupsi karena Allah enggak bisa. Enggak bisa. Itu kalau yang maksiat enggak bisa. Yang maksiat enggak bisa.
Syirik karena Allah enggak, apalagi syirik karena Allah. Maksudnya gimana itu? Soalnya ada Pak, seperti Abu Jahal yang sering kita sampaikan. Sebelum menghabisi Nabi Muhammad berdoa dulu. Jeleknya pencitraan tuh begitu Pak. Dipakai semua orang. Terang-terangan berdoa di depan manusia yang lain, berdoa, wahai Allah. Abu Jahal Pak, Abu Jahlin. Ya, Abu Jahlin tuh kafir. Ya, kenapa disebut kafir? Karena menduakan Allah, berdoa sama Allah, berdoa juga kepada selain Allah, itu musyrik. Nah, jadi orang jahiliyah itu gitu seringnya, kalau kepepet berdoa sama Allah langsung, kalau enggak sama patung-patung atau sama pohon besar, tapi Allah juga Tuhan. Nah, itu yang disebut musyrik. Itu yang disebut musyrik. Jadi Allahumma aqta'una lirrahim, wahai Allah, Muhammad itu bawa Tuhan juga, mau merampok juga, ini tanah saya, bawa Tuhan juga, kamu merampok, padahal dia yang merampok. Astagfirullahalazim. Itu belum selesai cerita Abu Jahalnya, karena udah adzan kita sambung Pak ya. Besok puasa Ramadan ya, minggu depan sudah. Belum kan? Mungkin masih ada satu lagi, kita bisa lanjutkan. Abu Jahal itu tadi Pak, itu syirik karena Allah, bukan karena Allah sih, cuma bawa Tuhan juga, sehingga mencemari, sehingga banyak yang tertipu, bawa Allah juga, tapi untuk kebaikan, untuk keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.